Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Gina Warga. Dalam program ini kita bersama-sama akan membahas firman Tuhan dan menemukan pesan yang Tuhan rindu kita sampaikan kepada adik-adik, dan juga kita akan bersama-sama membahas ide-ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas balita-balita dan kelas kecil serta kelas besar. Bersama-sama dengan kita akan ada kakak-kakak yang akan berbagi banyak hal. Mari kita bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama kembali mempersiapkan pelayanan. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, sehingga kami boleh menemukan apa yang Tuhan rindukan. Kami memohon dalam Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini adalah belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita akan membawa adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8 menjadi bahan Alkitab yang kita akan sama-sama olah dan kita menemukan apa yang Tuhan rindukan untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas dulu bahan Alkitab dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8 bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kakak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Kakak-kakak sekalian, kita mau mempersiapkan bahan ajar kita bersama dengan tema belajar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan mempersiapkan dari bahan Alkitab Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Saya baca untuk kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis paling dikenal sebagai pelopor, yaitu sebagai pembuka jalan sebelum Mesias menyatakan dirinya. Ia memanggil orang-orang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam Injil Markus, Yohanes Pembaptis pada dasarnya adalah diidentikan begitu ya, seperti tokoh Perjanjian Lama. Digambarkan seperti Elia dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Namun, ayat yang terpenting ketika kita mau memahami Yohanes Pembaptis adalah kita membaca Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 yang berfungsi sebagai pelajaran yang pertama. Bagian ini memberitakan tentang Tuhan yang ingin mengunjungi umatnya. Tuhan memberikan petunjuk jalan yang harus dipersiapkan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang Tuhan ingin kunjungi, melainkan oleh hamba Tuhan sendiri. Tuhan tidak berkata, katakan kepada orang-orang untuk bersiap-siap, dan ketika mereka telah melakukannya, baru aku akan datang pada mereka. Tidak. Melainkan ia berkata, persiapkan jalan. Jadi entah siap ataupun tidak, persiapkanlah jalan. Suara Tuhan dalam teks Yesaya memiliki karakter yang kuat, dan intinya adalah hal itu akan digenapi. Yohanes Pembaptis adalah salah satu agen Allah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dia menawarkan baptisan pertobatan sebagai sarana untuk bersiap-siap.
Baptisan itu terjadi di Sungai Yordan, yang terkenal di Perjanjian Lama sebagai penanda batas untuk apa yang kemudian disebut Tanah Perjanjian. Dalam kisah keluarnya Israel menuju mengembara di padang gurun selama 40 tahun hingga akhirnya mencapai Sungai Yordan. Ketika mereka memasuki perairan ini, mereka tahu bahwa pengembaraan mereka telah berakhir dan janji Tuhan segera digenapi. Dalam konteks Yesaya 40 adalah berakhirnya pembuangan Israel di Babel. Sedangkan pada konteks Yohanes Pembaptis adalah pada kedatangan Mesias. Baik Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis, dan Markus tidak bermaksud mengatakan bahwa Tuhan akan datang kepada mereka yang siap, sedangkan mereka yang tidak siap lalu ditinggalkan. Penekanannya adalah pada kedatangan Tuhan yang sudah dekat dan pasti. Meskipun pernyataan ini jelas membutuhkan tanggapan bahwa Tuhan datang kepada kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk bersiap menyambut kedatangannya? Maka hal yang harus saya dan kakak-kakak dan teman-teman lain lakukan adalah mengakui dosa kita, lalu kemudian dibaptis dan menyesalinya. Tuhan Yesus menambahkan pada Injil Markus 1 ayat 15, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Percayalah pada Injil. Injil itu artinya berarti kabar baik. Percayalah kepada kabar baik itu bahwa Tuhan akan datang dan menggenapi semua janjinya. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita akan bersembunyi? Saya mau menganalogikan dengan permainan petak umpet. Kakak-kakak, ada yang kenal akrab dengan permainan petak umpet, hide and seek? Permainan petak umpet itu ada yang bersembunyi ya. Yang bersembunyi itu akan berupaya cari tempat yang aman agar dia tidak ditemukan, agar dia tidak tertangkap. Dari permainan ini kita bisa melihat dari sudut pandang psikologi. Karena bersembunyi sebenarnya tidak terlalu menyenangkan kakak-kakak. Jadi bersembunyi ini tidak terlalu menyenangkan. Hal yang menyenangkan justru terjadi dari permainan petak umpet adalah bukan saat bersembunyi, melainkan yang bersembunyi itu ditemukan. Ketika Yohanes Pembaptis berseru, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan," Tuhan memanggil kita untuk bersiap, bukan bersembunyi. Karena percayalah, Tuhan akan selalu menemukan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk bersiap kakak-kakak? Yaitu dengan memperbarui diri dan terus memperbarui diri. Dari sini kakak-kakak kita menuju tujuan di setiap kelas. Kelas Batita, anak mengetahui kisah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Di kelas besar, anak mau mempersiapkan hatinya untuk menyambut Tuhan Yesus. Demikian pembahasan Alkitab. Saya kembalikan kepada Kak Pendeta Hendra. Silakan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide-ide tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas tema belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan. Dari Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ke-8. Kita akan membahas ide di kelas Batita Balita. Ada Kak Vera yang sudah siap dan ia akan berbagi banyak ide yang menarik nih. Langsung saja Kak Vera, silakan. Shalom kakak-kakak semuanya, senang sekali bisa berjumpa dengan kita semua. Dan pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vera Telnoni dan hari ini kita akan sama-sama membahas atau mempersiapkan diri kita untuk penyampaian firman Tuhan atau cerita sekolah minggu, khususnya untuk adik-adik kelas Batita dan kelas Balita. Kita sudah tahu bersama-sama bahwa cerita yang akan kita sampaikan adalah tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus. Untuk cerita ini ada dua tujuan yang akan kita coba untuk capai bersama-sama. Yang pertama adalah anak mengetahui kisah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, anak dapat menceritakan kisah Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan. Nah, untuk mengawali cerita ini, atau untuk membuka cerita ini, kita menyapa dulu adik-adik, kita tanyakan bagaimana kabar mereka, bagaimana perasaan mereka, atau bisa tanya juga bagaimana liburan mereka. Dan setelah itu kita juga bisa mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita dengan baik. Kemudian berikutnya kakak-kakak bisa menyebutkan garis besar tentang cerita hari ini, yaitu bahwa adik-adik akan mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kemudian untuk sebelum masuk ke ceritanya, kita melakukan review terlebih dahulu karena tentu saja adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis beberapa waktu yang lalu. Jadi kita bisa tanyakan dulu, masihkah adik-adik ingat cerita kelahiran Yohanes Pembaptis? Ingat gak ya? Ingat tidak ya? Siapa nama orang tua Yohanes Pembaptis? Nah, lalu adik-adik mungkin akan menjawab orang tuanya bernama Zakaria dan Elizabeth, atau mungkin kalau mereka belum mengingat, maka kita yang akan mereview sedikit menyebutkan nama kedua orang tua dari Yohanes Pembaptis. Setelah review tersebut, kita masuk ke pertanyaan, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis dilahirkan untuk melakukan tugas yang penting dari Tuhan, seperti yang sudah kita dengar di cerita sebelumnya. Nah, kira-kira apa ya tugasnya Yohanes Pembaptis yang mau Tuhan berikan kepadanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya menyiapkan sebuah ice breaking yang kakak-kakak bisa pakai. Ice breaking ini adalah dengan kita mengajak adik-adik menyanyikan lagu yang berjudul Do Little Motion. Nah, saya tidak tahu apakah mungkin kakak-kakak sudah tahu lagu ini atau sudah familiar dengan lagu ini, tetapi untuk ice breaking ini ada salah satu dari kakak sekolah minggu mungkin akan berdiri di depan, kemudian menyanyikan lagu ini. Lalu setelah itu, kakak-kakak akan melakukan gerakan-gerakan tertentu yang akan diikuti oleh adik-adik. Nah, lagu ini seperti ini. Do little motion, 1, 2, 3. Do little motion, 1, 2, 3.
Do little motion, 1, 2, 3, and everybody follow me. Follow, follow, follow me. Follow, follow, follow me. Follow, follow, follow me. Everybody follow me. Oke, jadi kira-kira lagunya seperti itu. Di akhir dari lagu ini, maka kakak sekolah minggu akan mengajak salah satu adik sekolah minggu untuk maju ke depan, dan lalu kita menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Kemudian adik sekolah minggu yang terpilih akan melakukan gerakan tertentu yang harus diikuti juga oleh teman-teman yang lain. Begitu seterusnya selama beberapa kali. Jadi dari ice breaking ini kita mau menunjukkan bahwa yang berdiri di depan atau yang sudah dipilih ketika melakukan gerakan, maka adik-adik yang lain harus belajar untuk taat dan belajar untuk mengikuti gerakan dari yang berdiri di depan. Seperti itu. Nah, kemudian kita setelah ice breaking ini, kita bisa masuk ke cerita. Nah, sama nih adik-adik ini sebagai pengantar ya. Sama adik-adik seperti lagu yang tadi sudah kita lakukan, lalu teman-teman yang berdiri di depan, apa yang mereka gerakan itu yang harus dilakukan atau diikuti oleh semua yang hadir. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa sih tugasnya Yohanes? Nah, Yohanes adalah Yohanes Pembaptis adalah anak yang dilahirkan dari Elizabeth dan Zakaria. Kemudian dia tumbuh menjadi orang dewasa dan dia menjadi orang yang sangat sederhana. Dia tinggal di padang gurun, tempat yang panas sekali. Nanti mungkin bisa digambarkan tempat yang sangat panas sekali ya. Lalu dia juga berpakaian yang sangat sederhana, yaitu jubah dari bulu unta, lalu ikat pinggang dari kulit. Makanan sehari-harinya juga terbilang sangat sederhana, yaitu dia makan belalang dan madu hutan saja. Karena Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang juga tidak mampu atau orang miskin. Nah, meskipun demikian, Yohanes ini diberikan tugas khusus atau tugas yang penting dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Apa sih mempersiapkan jalan bagi Yesus? Artinya Yohanes Pembaptis harus mengajak orang banyak untuk mengikut Yesus dan bertobat. Bertobat itu artinya tidak lagi melakukan dosa. Jadi yang tadinya suka bohong, berubah menjadi orang yang suka berkata jujur. Ya, contoh bertobat seperti itu. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia mengajak banyak orang untuk bertobat, untuk mengikut Yesus, kemudian dia membaptis mereka. Nah, kakak-kakak, mungkin nanti ada adik-adik yang bertanya, baptis itu apa sih, Kak? Ya, jadi kalau misalnya ini opsional saja, apabila ada pertanyaan seperti ini muncul, kita mungkin bisa menjawab bahwa baptisan itu adalah sebuah tanda, ya, tanda kalau seseorang mau ikut Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dan tidak lagi melakukan dosa. Ya, jadi tugas yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu tugas yang sangat-sangat penting, itu yang harus ditekankan. Bahwa dia harus menjadi teladan bagi orang banyak, dia harus membawa orang banyak untuk menjadi dekat dengan Tuhan, untuk menjadi taat kepada Tuhan. Nah, karena itu aplikasinya untuk adik-adik setelah mendengarkan cerita ini adalah mereka diajak juga untuk mau mengikut Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian juga berikutnya mereka mau taat kepada Tuhan dengan gak atau tidak melakukan dosa. Ya, tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian juga cara mengikut Tuhan bisa dilakukan dengan mau taat terhadap perintah atau nasihat daripada orang tua. Ini adalah beberapa aplikasi yang bisa kita sampaikan bersama-sama. Kemudian, untuk ayat hafalannya itu dari Markus pasal 1 ayat 3b
yaitu persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Untuk aktivitas, saya memberikan beberapa saran aktivitas. Yang pertama, untuk kelas batita atau balita, mungkin adik-adik bisa diajak untuk coloring atau mewarnai. Gambarnya sudah ada nih sebagai contoh. Kemudian selain itu juga aktivitas lainnya yang saya usulkan adalah adik-adik diajak untuk membuat cat dari telapak kaki mereka, kemudian ditempelkan atau ditempelkan di karton yang sudah disiapkan. Nah, untuk cat tersebut itu bisa menggunakan cat air, karena biasanya cat air itu bisa langsung dibersihkan dengan air setelah dipakai atau terkena kulit. Itu bisa menjadi salah satu pilihan. Kemudian ada juga aktivitas berikutnya, yaitu adik-adik menyelesaikan tantangan untuk mengikuti Yesus. Ya, jadi ini ada semacam maze yang sudah disiapkan, lalu adik-adik mencari jalan untuk sampai ke tujuannya. Ini ada 2 model, dan untuk sumbernya juga saya cantumkan di sini. Apabila kakak-kakak tertarik untuk mau memakai aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, kira-kira demikian untuk pembahasan kita atau penyampaian cerita bagi adik-adik kelas batita dan balita. Kiranya Tuhan memberkati, selamat melayani untuk kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak Vera sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas batita balita. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya, tetapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan. Bahan Alkitab dari Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 8. Yuk, kita akan membahas ide di kelas kecil. Ide apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Dinar. Kak Dinar akan berbagi banyak ide menarik pasti. Silakan Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam persiapan guru sekolah minggu. Dan kesempatan ini, saya Saudara Dinar akan memandu untuk berbagi metode bercerita khususnya untuk kelas kecil. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang siapa Yohanes Pembaptis, bagaimana kisah ceritanya gitu ya. Maka sekarang kita hanya fokus kepada bagian metode berceritanya. Izinkan saya untuk berbagi slide berikut ini. Nah, ini dia tampilan kita. Belajar dari Yohanes Pembaptis dengan subtema Tuhan mempersiapkan yang terambil di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8.
Nah, sebelum kita melanjutkan ceritanya, maka apa yang ingin kita tuju dalam pengajaran ini? Ada dua. Yang pertama, kita ingin mengajak anak supaya anak itu mengetahui bagaimana kisah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, seperti tadi kita ketahui gitu ya, lewat bagaimana ia mengajak seruan atau berseru tentang pertobatan dan mengajak orang untuk baptis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari kisah itu kita mengajak anak supaya anak mau bersedia hati, mempersiapkan dirinya ya, hatinya untuk menyambut Yesus dengan mau bersikap menjadi anak yang lebih baik. Itu jadi menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini gitu ya. Maka firman ini bisa dibuka terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan, atau nanti bisa memberikan gambar. Pernah enggak lihat orang berkerumun? Ada yang pernah lihat? Kita mengajak anak untuk brainstorming, melihat kembali pengalaman mereka ya. Mereka bisa menyebutkan pengalaman untuk melihat orang-orang yang berkerumun. Misalnya apa? Oh, lihat orang yang berkerumun karena mereka melihat sebuah pertunjukan, entah pertunjukan musik, orkestra, atau teater, atau pertunjukan seni, konser, dan lain sebagainya. Rame ya, karena mereka sedang melihat tontonan tertentu gitu ya. Ada lagi enggak? Misalnya, oh ya, melihat film, orang berkerumun dengan rapi di tempat duduk. Mereka semua fokus melihat layar yang ada di depan, melihat filmnya. Ada lagi? Apa? Kita mencoba grounding lagi ya pengalamannya anak-anak. Oh ya, antri. Wah, kalau antrinya enggak teratur gitu ya, tidak berbaris, antrinya begitu banyak gitu ya. Ngantri tukang cilok, ngantri tahu bulat, atau ngantri makanan tertentu gitu ya. Wah, rame gitu ya. Nah, sama di dalam cerita kita ini ada orang-orang yang sedang berkerumun. Kira-kira mereka sedang apain ya? Ada yang tahu? Mendengarkan orang berteriak. Ada orang yang berseru apa? Bertobatlah, sebab akan datang Sang Mesias yang akan hadir gitu ya. Nah, bagian ini kemudian kita bisa lanjut menceritakan bahwa orang-orang ini sedang berkerumun, mereka sedang menunggu giliran untuk dibaptis. Oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Kita bisa menjelaskan gitu ya, ciri-cirinya, makanannya, tempat tinggalnya, kebiasaan hidupnya, siapa ayahnya, siapa ibunya gitu ya. Dan kita bisa melanjutkan, ada yang tahu nggak baptis itu apa? Kita bisa menerangkan kepada anak-anak gitu, atau menanya lagi gitu ya. Baptis adalah sebuah tanda yang diterima oleh manusia yang telah mengaku dosanya atau juga mengaku percaya. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Angkat tangan misalnya. Atau yang pernah melihat saudaranya, adiknya dibaptis. Nah, itu kemudian kita bisa melanjutkan ceritanya. Nah, untuk bagian selanjutnya, ini ide penyampaian firman-nya. Nah, ini saya mengajak firman ini disambung atau bersamaan dengan aktivitas. Maka perlu menyiapkan gambar yang bisa dibagikan kepada anak-anak gitu ya. Nah, gambar akan saya sediakan linknya di bagian akhir, nanti kakak bisa unduh gitu ya. Maka sediakan lem yang bisa dibagi atau bisa dipakai secara bersama-sama. Nah, untuk bahan ini saya ambil dari biblefamily.ru gitu. Nah, ada beberapa tokoh yang akan kita ceritakan. Misalnya ada Yohanes Pembaptis, ada orang banyak, ada orang yang sedang dibaptis, dan terutama ada tokoh utama juga, yaitu Yesus. Nah, ini lembar aktivitas yang nanti kakak-kakak bisa cetak dan nanti bisa dipotong untuk dibagikan atau menjadi bahan ilustrasinya nanti. Dan selanjutnya ini menjadi bagian background di mana nanti gambar-gambar yang tadi di awal bisa ditempel-tempelkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan cara berceritanya? Saya kira gambarnya seperti ini gitu ya. Bagaimana sekarang masuk Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Yesus gitu. Nah, lihat
Ada banyak orang berkerumun. Mana gambarnya orang berkerumun? Coba-coba. Oh ini. Yuk kita tempelkan. Nah, kalau tadi metodenya kita bercerita sendiri, hanya menggunakan satu gambar, maka nanti bisa minta anak untuk menempelkan gitu ya. Kalau mau menjadi satu bagian bersama dengan aktivitas, maka anak-anak diberikan kesempatan untuk menempelkan di lembar aktivitasnya masing-masing gitu ya. Di mana tempatnya? Oh, jangan di air dulu karena mereka sedang mengantri, ya berarti di pinggiran sungainya. Terus ada Yohanes Pembaptis yang sedang berseru. Mana gambarnya? Oh ini menggunakan baju ya dengan baju kulitnya, dan apa itu yang dibawanya? Oh madu, makanan kesukaan dari Yohanes Pembaptis. Dia berseru pada orang-orang untuk membaptis ya, dibaptis. Dan bukan hanya berhenti di situ saja, tetapi dia juga menyerukan pertobatan atau upaya untuk hidup yang lebih baik, meninggalkan cara hidup yang lama. Nah, ini dia gambar orang yang sedang dibaptis, menyediakan dirinya dibaptis. Nah, bagian ini Yohanes Pembaptis sama sekali tidak mengambil kesempatan untuk membuat dirinya terkenal, membuat dirinya dipuja-puja, dihormati, dimuliakan. Tidak. Sebab Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebab dia akan datang, ya, Sang Mesias itu akan datang. Aku hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, itu yang kemudian kita bisa menempelkan gambar Yesus yang diterangi. Meskipun cerita ini nanti kelanjutannya di minggu depan ya, ketika Tuhan Yesus juga akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, itu dia salah satu metode bercerita kita bersama dengan aktivitas. Nah, ini gambar yang sudah jadi gitu ya. Atau misal kakak-kakak agak kesulitan untuk menggunakan metode tadi, kakak-kakak bisa mengunduhnya di dalam freebibleimage.org gitu ya, dengan search-nya John Baptist gitu ya. Nah, ini gambar-gambar yang bisa dicetak gitu ya, bagaimana tubuhnya, bagaimana perawakannya, pakaian yang dikenakan, makanannya gitu ya, dan bagaimana ia berseru kepada orang-orang untuk dibaptis. Dan bukan hanya berhenti saja dibaptis, tapi juga mau melakukan perubahan hidup ketika ia sudah dibaptis. Nah, dari bagian ini, apa yang mau kemudian kita ajak pada anak-anak? Aku mau meninggalkan perbuatan buruk. Ya, itu berarti kehidupan sebelum dibaptis, sebelum bertobat. Apa saja misalnya? Oh, berbohong, mengganggu temannya, tidak patuh sama orang tua, sering membantah perkataan orang tua, gitu ya. Nah, kita bisa mencoba menggrounding atau mencoba melihat, menggali lagi anak-anak misalnya. Kalau anak-anak melakukan misalnya berbohong, melakukan kesalahan, apa yang kemudian anak-anak rasakan? Menyesal, kecewa, sedih, bingung? Ya, pasti kalau kita melakukan kesalahan, kita akan merasa bersalah, ya, merasa tidak nyaman, ya, karena itu sesuatu tindakan yang tidak disukai Tuhan. Maka kita diajak untuk mau berubah, melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena kita mau menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang menyerukan orang-orang untuk tidak hanya mau dibaptis, tetapi juga mau melakukan perubahan hidup dengan pertobatan. Itu dia yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya, terkait dengan bahan cerita kita. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah barcode yang bisa kakak scan untuk mendapatkan slide ini atau bahan ajar kita, gambar-gambar yang bisa diunduh, dicetak, dan disiapkan untuk bahan ajar kita. Atau juga bisa mengaksesnya di bit.ly/aktivitas_ASM-YP atau singkatan dari Yohanes Pembaptis. Nah, itu dia bahan yang sudah saya bagikan. Saya harap kakak-kakak dapat mengembangkan cerita ini menjadi sebuah cerita yang lebih menarik lagi. Persiapkan diri, persiapkan aktivitas supaya bahan ajar kita menjadi menarik bagi anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Kak Dinar, terima kasih untuk ide yang menarik yang sudah disampaikan. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema belajar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan mempersiapkan. Bahan Alkitab dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Purnawan. Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Hai, salam jumpa lagi dengan saya Purnawan Kristanto dari Footprint Ministry. Nah, kali ini saya akan mengajak kakak-kakak untuk persiapan mengajar untuk kelas besar. Adapun tujuan untuk kelas besar itu adalah supaya anak-anak mengetahui bahwa Tuhan mempersiapkan jalan kedatangan Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Ya, untuk cerita hari ini kakak-kakak dapat memulainya dengan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Jangan Lelah, tetapi cukup bagian refrennya saja ya. Setelah itu, lalu ajukan pertanyaan kepada adik-adik. Adik-adik, lagu yang baru saja kita nyanyikan itu menceritakan tentang apa? Nah, berikan kesempatan kepada adik-adik untuk memberikan jawabannya. Setelah itu, sampaikan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu sedih. Tuhan ingin menyelamatkan umatnya melalui seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Banyak nabi yang sudah memberitakan kepada orang Israel tentang janji kedatangan juru selamat ini. Tetapi ternyata juru selamat itu tidak segera datang. Oleh sebab itu mereka mulai melupakan perintah Tuhan. Juru selamat tidak akan datang. Mana itu Mesias? Tidak ada. Itu sebabnya mereka lalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu maka diutuslah seorang pembuka jalan untuk mengingatkan orang Israel tentang kedatangan juru selamat. Adik-adik tahu siapa utusan itu? Utusan Tuhan Allah itu tinggal di padang gurun. Ia memakai jubah bulu unta dan makan belalang serta madu hutan. Dia memanggil orang Israel untuk bertobat. Bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Banyak orang Israel menjadi sadar dan mau bertobat. Orang Israel lalu berbondong-bondong datang ke sungai Yordan dan dibaptis oleh orang ini. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya siapa orang ini? Betul, dia adalah Yohanes Pembaptis. Orang Israel lalu mengira bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah juru selamat. Yohanes Pembaptis pun berkata, Nanti akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Nah, adik-adik tahu siapa dia yang lebih berkuasa itu? Mari kita baca kisahnya dari Markus 8 ayat 1 sampai 8. Nah, di sini kemudian kakak-kakak mengajak anak-anak untuk membaca perikop bacaan pada hari ini. Nah, jadi Yohanes Pembaptis tidak mengarahkan orang pada dirinya, namun ia mengingatkan akan datangnya Sang Juru Selamat yang sudah lama dinantikan. Untuk menyambutnya, mereka harus membersihkan diri dari dosa-dosa mereka. Adik-adik, kita juga harus menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang kita rayakan pada bulan Desember yang lalu dalam perayaan Natal. Mari kita menyambutnya dengan membersihkan diri dari segala dosa kita dan bersedia hidup seturut dengan firman Tuhan.
Kita tidak perlu atau tidak harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dengan pesta-pesta dan dengan makanan, pakaian yang berlebihan, karena yang Tuhan harapkan dari kita adalah persiapan hati yang rindu akan kedatangannya. Pada bagian akhir, ajaklah anak-anak menyanyikan kidung jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Tapi sebelum itu ceritakan kisah di balik penulisan lagu tersebut. Syair lagu ini ditulis oleh Mary D. James. Siapakah dia? Mary D. James adalah guru sekolah minggu pada gereja Metodis di Amerika Serikat. Syair lagu Bagi Yesus Kuserahkan ini sebenarnya sebuah resolusi tahun baru yang ditulis oleh Mary pada tahun 1871. Seperti kita ketahui, orang-orang Amerika memiliki kebiasaan pada tahun baru untuk menulis semacam janji yang akan dilakukannya selama setahun ke depan. Dalam tulisannya itu, Mary mengucap syukur bahwa pada setahun sebelumnya, dia bisa melakukan lebih banyak di dalam pelayanannya. Dia lebih banyak menulis, lebih banyak berkhotbah, dan lebih banyak berdoa. Dia juga mengalami bahwa kedamaian hati membuat imannya kepada Tuhan menjadi lebih teguh. Dia merasakan bahwa dengan lebih tekun di dalam Tuhan, maka dia semakin kuat dalam berpelayanan. Itu sebabnya dia bertekad bahwa pada tahun yang akan datang itu adalah all for Jesus. Dia akan menyerahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Setelah menyanyi, lalu bagikan kertas berbentuk hati dan pensil kepada anak-anak. Ajak mereka untuk menuliskan satu sikap hidupnya yang selama ini salah di hadapan Tuhan dan mereka menyesalinya. Ajaklah anak-anak berdoa secara pribadi untuk meminta ampun kepada Tuhan. Selanjutnya, bagikan karet penghapus untuk menghapus tulisan tadi. Berikutnya, ajaklah anak-anak untuk menuliskan sikap hidup yang benar yang akan dilakukan sejak awal tahun baru ini. Ajak mereka berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Nah, demikianlah persiapan mengajar untuk kelas besar. Semoga dapat membantu kakak-kakak. Sampai jumpa lagi di persiapan mengajar berikutnya. Salam. Kawan, terima kasih untuk ide yang boleh disampaikan di kelas besar. Sudah semuanya nih ya, seluruh kelas sudah ada ide-idenya, kita juga sudah menangkap pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan, tinggal kita mengolahnya menjadi sesuatu yang relevan untuk konteks kita masing-masing. Selamat memodifikasi dan juga menerapkan materi ajar ini, dan supaya kita boleh mempersiapkan jauh lebih baik, mari kita bersama kembali berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada banyak sekali ide yang Tuhan hantarkan untuk kami melalui kakak-kakak yang luar biasa. Terima kasih untuk Kak Vera, Kak Dinar, Kak Wawan, Kakak Pendeta Santi yang boleh berbagi banyak hal pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan biarlah setiap kami boleh melayani dengan sungguh dan memberi hati kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk saat ini, kami bersyukur dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu minggu depan dalam episode persiapan guru sekolah minggu lainnya. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.